Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Irwan Sadityo dan hari ini saya akan menjelaskan program JavaScript sederhana yang mensimulasikan pengecekan kursi kosong di ruang tunggu. Bayangkan seperti di ruang tunggu rumah sakit atau bank, di mana kita ingin tahu kursi mana yang kosong dan mana yang sudah terisi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang A. Ini hasil codingan saya. Let kursi A, contoh nama Andi, Adi, dan seterusnya. Fungsinya untuk mendefinisikan fungsi cek kursi kosong A untuk mengecek apakah ada kursi A yang kosong. Kursi kosong adalah array penampung jika ditemukan kursi yang kosong. Contoh dari codingan tersebut, fungsi dari codingan tersebut melakukan looping dari indeks ke 0 hingga akhir array kursi A. Kursi A artinya jika isi kursi kosong flowe seperti undefinite artinya tidak ada, null atau flase maka dianggap kosong. Jika kosong akan menambahkan kursi X ke dalam array kursi kosong. Return kursi kosong mengambil array kursi kosong, daftar kursi yang kosong. Contoh fungsi dari codingan tersebut konsolog cek kursi A, let hasil A cek kursi kosong A, menampilkan judul pengecekan kursi A ke konsol, menyimpan hasil pengecekan ke variabel A. Fungsi dari codingan tersebut if hasil konsolog semua kursi sudah terisi, silakan menunggu kursi A. Jika semua kursi terisi hasil A leg sampai 0, tampilkan pesan bahwa tidak ada kursi kosong. Jika ada kursi kosong, tampilkan daftar kursi yang kosong. Data kursi B. Let kursi B, contohnya 1 sampai 5. Yang membuat fungsi membuat array kursi B berisi angka karena angka dianggap nilai true bukan undefinite atau null, maka dianggap semua kursi terisi. Fungsi dari codingan tersebut cek kursi kosong B membuat fungsi cek kursi kosong B untuk mengecek apakah ada kursi kosong di kursi B. Kursi kosong menyimpan kursi yang kosong. Fungsi dari codingan tersebut melakukan log untuk mengecek setiap elemen kursi B. Jika ada elemen yang undefinite, maka ditandai sebagai kursi kosong. Fungsi dari codingan tersebut, jika tidak ada kursi yang kosong, tampilkan bahwa semua kursi B terisi. Jika ada tampilan kursi kosongnya,
Saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang B. Ini codingan saya. Fungsi dari array berisi nama-nama pasien yang sedang duduk di kursi. Nama pasien yang ingin dipanggil. Fungsi dari codingan saya mengecek apakah semua kursi kosong atau tidak ada. Fungsi dari codingan tersebut mencari indeks atau posisi nama pasien dalam array kursi. Jika nama tidak ditemukan, akan bernilai -1. Fungsi dari codingan saya, jika nama pasien ditemukan indeks -1, kursi tersebut dikosongkan, di set jadi undefinite atau tidak ada. Ditampilkan pesan bahwa pasien sudah dipanggil. Jika tidak ditemukan, ditampilkan pesan bahwa pasien tidak ditemukan. Fungsi dari konsol log tersebut retrieval array menampilkan kondisi kursi terbaru setelah pasien dipanggil. Return digunakan untuk mengambilkan array kursi terbaru ke pemanggil fungsi. Soal nomor 1 yang C, fungsi yang pilih kursi. Mendefinisikan fungsi pilih kursi dengan 3 parameter. Array kursi ruang tunggu, array yang mewakili daftar kursi isi atau kosong, nama pasien yang akan duduk di kursi, nomor kursi yang ingin dipilih, indeks array melalui dari 0. If artinya jika. Fungsi dari codingan saya mengecek apakah semua kursi sudah terisi, tidak ada yang undefinite. Jika iya, menampilkan pesan bahwa semua kursi penuh, menampilkan isi array kursi, mengambilkan array tanpa mengubah apapun. Fungsi dari codingan saya memastikan nomor-nomor kursi tidak kurang dari 0 dan tidak melebihi jumlah kursi. Jika nomor kursi tidak valid, menampilkan pesan batas kursi, mengambilkan array tanpa perubahan. Fungsi dari codingan saya mengecek apakah nama pasien sudah ada di salah satu kursi. Fungsi dari codingan saya mengecek apakah kursi pada indeks nomor kursi sudah diisi oleh orang lain.
Hasil dari codingan saya seperti ini. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Fungsi dari codingan saya membuat kontainer utama, pembungkus saluran isi aplikasi, menampilkan header dengan lingkaran kecil dan judul aplikasi. Fungsi dari codingan saya, from input untuk memasukkan mata pelajaran, judul, tanggal, tombol untuk menyimpan, paragraf untuk menampilkan peringatan jika belum lengkap. Fungsi dari text list kosong untuk menampung daftar tugas yang ditambahkan oleh pengguna, mengatur semua elemen dengan box size dan font family. Kontainer membuat kotak putih yang rapi di tengah dengan shadow dan pending. Header layout horizontal untuk lingkaran dan judul. Circle lingkaran kecil berwarna biru gelap. From input dan from button, gaya untuk input dan tombol, lebar penuh pending, border radius. Teks, gaya tiap item tugas yang akan ditampilkan. Teks complete, efek tugas selesai, coret dan transparan. Status, label selesai, hanya muncul jika tugas ditandai selesai. Media, responsif untuk perangkat kecil. Contoh dari codingan saya, ambil elemen dari HTML berdasarkan ID. Contoh dari codingan saya, membuat elemen baru li untuk ditampilkan ke dalam daftar. Jika klik ikon hapus tugas dari list. Jika klik selain ikon, tandai tugas sebagai selesai. Text list, subjek, title, data, menambahkan elemen baru ke ul dan membersihkan input from. Fungsi dari codingan saya agar ketika pengguna menekan enter, data langsung disimpan seperti tombol diklik. Right cursor hasil codingan saya. Seperti ini.
Jika akan menghapus, klik hapus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.